Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Senyum Fatur. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Semoga anak-anak semua sehat selalu, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga kebersihan. Dan di video pembelajaran kali ini kita akan belajar pada pembelajaran PJOK kelas 2. Dan anak-anak semua harus siap ya untuk anak kelas 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kali ini bermanfaat dan juga berguna untuk anak-anak semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, sekarang yuk kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like ya, di komen dan di share, kemudian di subscribe channel Bapak, agar channel ini terus berkembang dan bisa upload video setiap minggunya. Yuk kita langsung next ke PJOK kelas 2. Sebelum kita ke pembelajaran, Bapak ada video nih tentang protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Mau tahu videonya? Yuk kita tonton videonya. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada celah antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, itu tadi video terkait dengan protokol kesehatan 5M.
yang dianjurkan oleh pemerintah. Yang pertama kan tadi sudah ada, memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan dengan air yang mengalir dengan sabun ataupun hand sanitizer. Yang keempat, menjauhi kerumunan, jangan ngobrol dengan tetangga. Bukan jangan ngobrol sih, tapi menghindari. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah itu, jadi itu 5M yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian kita next, yuk kita mulai pembelajaran kali ini. Di kelas 2 pada pembelajaran tema 2. Nah, kali ini pembahasannya kita akan belajar pada gerak dasar non-lokomotor. Nah, di dalam itu terdapat gerakan pemanasan. Nah, anak-anak tahu nggak pemanasan itu apa? Pemanasan itu kan yang biasa sering dilakukan ketika olahraga ya? Betul? Nah, yuk sekarang kita akan bahas mengenai tentang gerakan pemanasan. Sebelum ke pengertian gerakan pemanasan itu sendiri, Bapak akan jelaskan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Tujuan dari pembelajaran hari ini itu yang pertama, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak dasar pemanasan ataupun gerak pemanasan pada permainan sederhana. Kemudian siswa juga mempraktikkan gerak dasar atau gerakan pemanasan ya, tujuan kali ini. Oke, kita next ke apa ya ini ya? Oh iya, sebelum itu Bapak akan ingatkan kembali. Anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Apakah sudah disiapkan alat tulisnya seperti pulpen, pensil, penghapus, dan lain sebagainya? Ataupun anak-anak sudah menyiapkan buku tulisnya? Sudah ya? Sudah siap ya? Sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini ya? Nah, kalau sudah siap, yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, Bapak waktu sebelum-sebelumnya sudah menjelaskan tentang lokomotor. Lokomotor itu kan gerakan seseorang ketika beraktivitas dengan cara berpindah tempat dari titik satu ke titik yang lain, dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, sekarang kita akan bahas tentang gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor itu gerakan dari sebagian anggota tubuh dengan posisi tetap atau tidak berpindah tempat. Nah, itu pengertian dari gerakan non-lokomotor, gerakan yang tidak berpindah tempat ya Nana ya. Bisa difahami ya? Nah, sekarang kita lihat, kita akan membahas tentang pemanasan yang sudah tadi Bapak singgung di awal pertemuan kita pada hari ini. Pemanasan itu apa sih? Pemanasan itu adalah suatu sesi kegiatan sebelum berolahraga yang berfungsi untuk menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi, pemanasan itu merupakan sebuah aktivitas atau sebuah sesi kegiatan saat kita akan berolahraga untuk menyiapkan tubuh agar tubuh siap ketika dipakai dalam kegiatan atau aktivitas fisik. Nah, itu tadi pemanasan itu seperti apa. Nah, sekarang manfaat dari pemanasan itu yaitu dapat meningkatkan aliran darah sehingga menaikkan suhu otot yang akan membuat otot tersebut menjadi lebih elastis. Dengan otot yang lebih elastis, kita bisa siap untuk menerima apapun segala kegiatan dalam beraktivitas fisik. Jadi ketika kita ingin beraktivitas fisik atau berolahraga, anak-anak harus pemanasan terlebih dahulu. Ya Nana ya. Nah, sekarang Bapak akan memperlihatkan salah satu contoh gerakan pemanasan yang mungkin tuh sepertinya anak-anak kenal ya yang ada di video tersebut. Nah, anak-anak bisa praktikan atau anak-anak bisa lihat contoh dari pemanasan. Yuk, kita tonton videonya. Ya, anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua tetap sehat selalu, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Oke ya? Nah, untuk aktivitas kali ini, sebelum kita aktivitas, alangkah baiknya kita berdoa
agar aktivitas kali ini bermanfaat dan berguna untuk anak-anak semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa cukup. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melakukan aktivitasnya, tapi sebelum itu kita pemanasan dulu. Pemanasannya dimulai dari kepala, kemudian nanti ada ke tangan, nanti ada ke kaki, oke? Biasa dari kepala itu 2 kali 8 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayap kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sayap kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Letakkan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai kiri. Sampai kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu kita ke kaki. Kaki diangkat. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kaki kiri. Kaki kiri mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita ke pemanasan dinamis. Pemanasan dinamisnya, kita putar-putarkan tangannya. Putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian badan. Putar. 1, 2, 3, 4, sebaliknya 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian ke kaki. Pakai seperti ini nih. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Sambil loncat-loncat. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baliknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu tadi nih anak-anak contoh dari gerakan aktivitas pemanasan. Gimana, sudah paham ya pemanasan gerakannya seperti apa aja ya? Dengan begitu ketika kita nanti setelah pemanasan kita bisa siap tubuhnya ketika akan dipakai berolahraga atau beraktivitas fisik.
Jadi harus selalu pemanasan sebelum berolahraga. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu pemanasan itu adalah suatu sesi kegiatan sebelum berolahraga yang berfungsi untuk menyiapkan tubuh untuk melakukan sebuah aktivitas fisik, baik itu olahraga, bermain dengan teman, ataupun kegiatan aktivitas fisik lainnya. Jadi sebelum kita berolahraga, alangkah baiknya kita pemanasan. Di awal seperti biasa kita berdoa ya ketika berolahraga. Kemudian setelah berdoa, nah kita lakukan pemanasan. Jangan sampai tidak pemanasan. Jadi nanti ketika olahraga di sekolah, ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru olahraganya ataupun bertemu dengan Pak Fatur, nah ketika bertemu dengan gurunya, ketika ingin berolahraga, ingatkan Pak pemanasan dulu, nanti sakit tubuhnya. Nah seperti itu ya. Dibiasakan untuk berolahraga di pagi hari dan sebelumnya itu harus pemanasan. Oke ya anak-anak ya, sampai sini paham ya. Itu tadi pembahasan tentang pemanasan. Jadi pemanasan itu sangat berguna ya untuk anak-anak semua, dan dapat dilakukan sebelum berolahraga ya. Diingat ya. Oke. Terima kasih anak-anak semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa dicatat, jangan lupa dipahami ya. Nah, terima kasih anak-anak semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar anak-anak semua tahu updatean terbaru, updatean terhits dari channel Senyum Fatur. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton, yang sudah mendukung channel ini hingga saat ini. Terima kasih semuanya. Dan terakhir, jangan lupa buat bahagia. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan.